Hello guys, today with me Mr. Amin. Kita bertemu lagi dalam kelas bahasa Inggris kelas 9. Dan pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi yang kedua on the chapter 2. The material is about passive voice. Materinya tentang kalimat pasif. Do you know passive voice? Belum ya? Atau ada yang sudah ya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini akan coba saya terangkan semaksimal mungkin, karena sebetulnya pembahasan tentang passive voice itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi mohon untuk dicermati dengan seksama, diperhatikan dengan teliti tentang pada penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada bagian hari ini, kita awali. Let's start the lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I'll try to explain. Nah, saya akan coba menjelaskan sekarang. Baik, coba kita perhatikan ke papan tulis yang ada. Material for today is about passive voice. Apa itu passive voice? Yaitu kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang menekankan pada tindakan, bukan pada orang yang melakukan atau hal yang dilakukan. Konsekuensinya, ketika kita mempelajari kalimat pasif, kita harus terlebih dahulu ada juga yang namanya kalimat aktif. Apa perbedaannya? What is the difference between kalimat pasif dan kalimat aktif? Dalam bahasa Indonesia mungkin pernah disampaikan bahwa ada perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif itu terletak pada kata kerjanya. Kalau dalam kalimat aktif, kata kerjanya itu mendapatkan imbuhan me, contoh makan, memakan, minum, meminum. Sedangkan pada kalimat pasif, kata kerjanya itu mendapatkan imbuhan di. Makan, dimakan, minum, diminum, baca, dibaca, tulis, ditulis, dengar, didengar. Nah, karena perbedaan imbuhan yang terletak pada kata kerja tersebut, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh subjek dan objek yang terdapat pada kalimat tersebut. Contoh, di sini sudah saya sediakan dua contoh, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Let's pay attention to active first. Silakan perhatikan kalimat aktif terlebih dahulu. Ronnie eats mango. Ronnie eats mango. Let's translate together. Ronnie makan mangga. Ronnie memakan mangga, bukan dia. Ronnie memakan atau makan mangga. Ronnie sebagai subjek, it sebagai kata kerja pertama. Kenapa pertama? Karena ini kata kerja asli dari bahasa Inggris. EAT itu kata kerja pertama. Kemudian mango, objek. Yang melakukan adalah Ronnie. Kata kerjanya memakan atau makan, itu eat. Sedangkan apa yang dimakan? Objeknya apa? Mango, mangga. Nah, di sini kata kerjanya diawali dengan ketika pasif memakan. Nah, sedangkan ketika kalimat itu berupa kalimat pasif, passive form atau passive voice, maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalimat pasif itu kata kerjanya ditandai dengan imbuhan di ketika pasif. Yang semula memakan, ketika ketika kalimat pasif maka menjadi dimakan. Saya ambil contoh yang kalimat aktif. Nah, ketika ini memakan diubah menjadi dimakan, maka tidak bisa kalimatnya tetap seperti ini. Coba kita terjemahkan bersama. Kalau ini diterjemahkan menjadi dimakan. Ronnie dimakan mangga. Wow, surprise, right? Tidak mungkin, it's impossible kalau Ronnie itu dimakan mangga. Nah, karena
perubahan yang dialami oleh kata kerja itulah maka butuh diubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif karena konsekuensi dari kata kerja ditambahi di pada awal kata kerja tersebut. Maka bagaimana cara merubahnya, Pak? Nah, gampang. Tinggal menggeser atau memindah posisi subjek dan objek dalam kalimat aktif. Tukar tempat saja. Yang semula dalam kalimat aktif Roni berada di depan dan Menggo sebagai objek di belakang. Ini nanti tukar tempat. Roni di belakang dan Menggo berubah menjadi di depan. Coba kita perhatikan sekarang. Ketika berubah menjadi dimakan, maka kalimatnya akan berubah juga menjadi mangga dimakan oleh Roni. Nah, itu kalimat yang tepat. Nah, kemudian ketika itu direpresentasikan ke dalam bahasa Inggris, maka kalimatnya menjadi Menggo, bukan Roni ya. Ingat, kalimat pasif harus berubah tempat, tukar posisi antara subjek dan objek dalam kalimat aktif. Bukan Roni lagi di sini, tapi Menggo. Karena yang dimakan itu mangganya, bukan Roninya yang dimakan. Nah, Menggo sebagai awal menjadi subjek. Nah, sekarang yang tadi makan itu bahasa Inggrisnya eat, EAT, itu eat kata kerja pertama. Nah, berhubung sekarang kalimat pasif, maka ada aturannya, yaitu harus ada tubinya dan kata kerjanya diubah menjadi bentuk ketiga. Nah, maka Menggo diikuti dengan tubi yang cocok untuk Menggo adalah is. Kemudian kata kerja ketiga dari it adalah eaten. Maka dengan adanya to be dan verb 3 ini yang semula terjemahan dari it adalah makan, ketika berubah menjadi is eaten, maka terjemahannya berubah menjadi dimakan. Boleh? Ya, thank you. Nah, ketika sudah ada to be dan verb 3, nah ini syarat mutlak untuk kalimat pasif. Kemudian biasanya, sekali lagi saya sampaikan, biasanya, yang namanya biasanya tidak harus ada, tidak wajib ada, tapi biasanya atau kebanyakan diikuti oleh by. By yang artinya oleh. Mangga dimakan oleh. Nah, siapa tadi yang akan mangga dalam kalimat aktif? Yaitu Roni. Nah, ini Roni sebagai objek. Jadi sudah berpindah subjek, Roni pindah ke belakang, Menggo pindah ke depan, dan kata kerjanya harus ada to be dan kata kerja ketiga. Nah, ini untuk permulaan. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa sekali lagi unsur utama, the main point of passive voice is harus ada to be. Nah, what is to be? To be ada 3 macam, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan semester biasa lalu, yaitu to be yang pertama, yaitu to be present. To be present meliputi is, am, are. To be yang kedua ada yaitu yang namanya to be untuk past. To be past berupa was atau were. Oke. Nah, sekarang to be yang ketiga, to be yang digunakan ketika dalam future. Ketika tensesnya future, maka to be yang dipakai bukan is, bukan am, bukan are, bukan was, bukan were, tapi ada bentuk tersendiri, yaitu be. Nah, ini yang harus kalian cermati. To be ada 3 bentuk, present, past, future, masing-masing punya komponennya sendiri. Present is, am, are, kemudian past itu was, were, kemudian future itu be. Nah, ini untuk ini dipakai satu saja, tidak bisa double-double, oke ya. Nah, is untuk he, she, it, am untuk I, are untuk you, will, they, was untuk I, he, she, it, were untuk
they, we, you, he untuk model. Untuk semuanya bisa, untuk subjek semua bisa. Nah, itu untuk body. Nah, sekarang apa itu kata kerja ketiga? Nah, dulu ketika kita bahas tentang tenses simple past sudah saya sampaikan bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu punya 3 bentuk perubahan sesuai dengan waktu terjadinya tindakan atau waktu dilakukannya tindakan itu atau kegiatan itu. Nah, berarti ada 3 kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan kata kerja ketiga. Kita biasanya lagi. Contoh, play, bermain. Kata kerja keduanya berubah menjadi player. Kata kerja ketiganya berubah menjadi player. Sebenarnya bacanya bukan player ya, tapi saya coba baca untuk mengajarkan kalian seharusnya play. Nah, yang dipakai adalah untuk kalimat pasif ada kata kerja ketiga ini yaitu play. Nah, bukan play, bukan player ya. Contoh lagi, sing, bernyanyi. Bentuk kata kerja keduanya adalah sing, sang. Kata kerja ketiganya adalah sang. Nah, ketika kalian mengerjakan untuk kalimat pasif, maka yang dipakai bukan sing, bukan sang, tapi yang dipakai adalah sang. Karena menuntut kata kerja ketiga, bukan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua, tapi kata kerja ketiga. Contoh lagi sekali lagi. Write, menulis. Write kata kerja keduanya menjadi wrote. Kata kerja ketiganya menjadi written. Berarti ahli. Kata kerja ketiganya adalah written, maka yang dipakai harus written ini. Bukan write, bukan wrote, tetapi written. Karena kata kerja yang dipakai, sekali lagi, yang dipakai dalam kalimat pasif adalah kata kerja ketiga, bukan kata kerja pertama, bukan write, bukan wrote, tapi written. Nah, jadi ingat-ingat, 2 komponen ini harus ada dalam kalimat pasif, tidak boleh tidak, yaitu to be dan kata kerja ketiga. Oke, ini untuk konsep awalnya yang harus kalian kuasai. Ini bagiannya, the most important thing about passive voice. Nah, ketika kalian sudah menguasai ini, saya akan coba mengaplikasikannya pada tenses yang sudah saya pilih 5 tenses. Nah, sekarang yang pertama, simple present passive. Nah, rumusnya coba kita sekarang buktikan. Ini yang saya sampaikan bahwa kalimat pasif itu harus ada to be dan harus ada kata kerja ketiga. Nah, coba kita buktikan di sini. Rumus untuk simple present passive, subject, kemudian ada is mr. Nah, is mr ini adalah to be untuk present. Ini ya, karena di situ present, maka saya jabarkan jadi is mr. Kemudian kata kerja ketiga, ini sudah ada kata kerja ketiganya. Nah, kemudian by, ini optional, boleh ada boleh tidak, tapi ini kan ada. Dan yang terakhir object. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk kalimat. The car is driven by my father now. Coba terjemahkan dulu. The car, mobil, is driven, di supir atau dikemudikan oleh my father, ayah saya, now, sekarang ini. Nah, mobil itu dikemudikan oleh ayah saya sekarang ini. Nah, coba kita analisa sekarang. Car sebagai subjek, is sebagai to be. Kenapa is pak? Bukan M, bukan R? Karena the car adalah benda tunggal sama dengan it. Dulu dibuka lagi bukunya, tidak perlu saya sampaikan di sini. He, she, it pakainya adalah is, maka yang dipakai di sini adalah is.
Kemudian driven, kata kerja ketiga. Verb 3, kata kerja ketiga. Kemudian by, di sini ada by. Kemudian my father sebagai objek. Complete, subject, to be, verb 3, by, objek. Nah, kemudian now bagaimana Pak? Now ini untuk penanda waktu. Penanda waktu ketika ingin menyampaikan sebuah ujaran atau sebuah kalimat sebagai penanda waktunya untuk menentukan apakah ini simple present atau present continuous atau tenses yang lain, ada keterangan waktunya. Nah, now, every day, kemudian every week, nah itu belongs to simple present. Ketika ada tanda-tanda seperti ini, maka kalian pakailah rumus pasif kalimat pasif simple present tense. Saya akan coba bahas lebih cepat karena kita tidak punya banyak waktu. Oke, yang nomor 2 selanjutnya simple past pasif. Kalau tadi simple present, sekarang simple past. Remember past itu tentang lampau, kalimat lampau. To be yang dipakai untuk kalimat lampau adalah was atau were. Nah, maka di situ nanti to be-nya yang dipakai harus was atau were. Nah, sekarang subjeknya, rumusnya ada subject plus was atau were, kemudian verb 3, kata kerja ketiga. Kan bisa kata kerja ketiga bukan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua, tapi kata kerja ketiga. Kemudian ada by yang artinya oleh dan objek. Masih sama kalimatnya, yaitu tentang mobil dikemudikan oleh ayah saya. Tapi karena ini dikemudikannya bukan hari ini, bukan hari ini, tapi dikemudikannya pada masa yang lampau, maka pakai aturannya adalah simple past. Kok tahu Pak kalau ini harus menggunakan simple past? Ada penanda waktunya. Apa itu? Yesterday, penanda waktu lampau. Nah, ketika ada soal seperti ini, ada penanda waktunya lampau, maka kalian pakainya tenses atau rumus kalimat pasifnya menggunakan simple past. Itu ya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan. Ada contoh, dekat mobil itu dikemudikan atau disupiri, pakainya was. Di sini pakainya was. Kalau di sini pakainya is. Di sini pakainya is. Di sini pakainya was. Kenapa? Beda. Kalau di sini now, kalau di sini yesterday, maka harus menyesuaikan. Di sini pakainya was, bukan is, mr, tapi was, were. Saya pilih was bukan were karena subjeknya the car. The car sama dengan it. It belongs to was. Was itu untuk subjek. He, she, it, I. Nah, ini ada it, maka pakainya was. To be. Driven, sekali lagi, driven merupakan kata kerja ketiga. Diikuti oleh by, diikuti oleh my father object. Nah, ini untuk simple past passive. Mobil itu dikemudikan oleh bapak saya kemarin. Jadi ini teh pilih orang itu mau, orang saya so. Nah, jadi ini berarti lampau menggunakan kata to be lampau juga. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu simple future passive. Kalau ini waktu sekarang, ini waktu lampau, ini yang akan datang. Esok, so. Nah, itu future. Future ditandai dengan ada kata will. Karena wajibun hukumnya wajib dalam kalimat pasif itu to be dan kata kerja ketiga, maka berhubung di sini
tensesnya menggunakan future, maka to be yang dipakai untuk future adalah be. Bukan is and are, bukan will, tapi be. Nah, sekarang rumusnya subject will, oke, be. Ini ya, tulis saja be. Bukan is and are, bukan will, tapi be. Will be. Kemudian kata kerja ketiga diikuti oleh by, dan yang terakhir adalah object. Terus ciri-cirinya kalau kalimat itu sebagai tensesnya future itu apa, Pak? Nah, sekali lagi lihat keterangan waktunya. Kalau tadi yang harus kan tahu ya. Kemudian yang kedua yesterday. Nah, kita lihat sekarang yang ketiga. Ada tomorrow. Tomorrow artinya apa? Besok. Besok. Nah, belum terjadi ya. Nah, ketika ada tomorrow, maka kemungkinan adalah future, kemungkinan nanti pasti di dalam kalimatnya berupa model, yaitu mungkin saja will be vertical, will be vertical. Mobil itu akan dikemudikan atau akan disopiri oleh ayah saya besok. Nah, dekat mobil itu subjek, will model kita tulis will. To be yang dipakai karena will, maka yang dipakai adalah be, bukan SMR, bukan word. Kemudian harus ada kata kerja ketiga diikuti oleh by, diikuti oleh objek. Mobil itu akan dikendarai atau dikemudikan oleh ayah saya besok. Itu yang ketiga. Sekarang kita beralih ke yang keempat, yaitu present continuous passive. Present sekarang, continuous sedang dilakukan pada masa sekarang. Nah, maka to be yang dipakai apa? Karena present to be yang dipakai adalah is mr. Continuous itu ditandai dengan ing, maka being. Dan kata kerja ketiga verb free. Subject plus is mr plus being plus verb free plus by plus object. Contohnya, nah, maka ini nanti kalimatnya akan menjadi mobil itu akan sedang dikemudikan atau akan sedang dikendarai oleh ayah saya saat ini. Oh, tadi bukan akan ya, tadi. Mobil itu sedang dikendarai oleh ayah saya saat ini. Mobil itu sedang dikendarai oleh ayah saya sekarang ini. Dekat mobil itu subject is to be is. Sekali lagi alasannya is, kenapa bukan mr? Karena subjeknya ya, terus kalian ingat harus cermat menentukan subjek dengan to be yang cocok, karena sebenarnya pasangannya sendiri-sendiri. Kalau lupa pasangannya, dibuka lagi bukunya yang semester lalu sudah saya sampaikan. Nah, kemudian sudah ada to be-nya yaitu is, kemudian being. Kenapa ada being? Ini sebagai penanda continuous. Is being. Kata kerja ketiganya driven, diikuti oleh by, diikuti oleh my father. Dari ya. Oke, sekarang ini untuk present continuous. Nah, sekarang kita beralih yang terakhir, yaitu past continuous passive. Past continuous. Kalau di sini present pakainya is mr, maka ketika yang kelima past pakainya adalah was were. Continuous ada ing-nya, being, dan kata kerja ketiga by object. Complete formula
for past continuous passive is subject, was atau were, being, and then verb 3 by last object. Bedanya dengan yang nomor 4 bedanya ada di was were. Kalau di nomor 4 ada sistem are, kalau di nomor 5 ada was were. Contoh kalimatnya. Kalau di sini sedang dikemudikannya pada saat ini. Kalau yang nomor 5 sedang dikemudikannya mungkin sudah lampau kemarin, tadi malam dan seterusnya. Nah, mobil itu, the car, sedang dikemudikan, yang artinya sedang dikemudikan mana berarti tak ini was being driven. To be was karena if bukan ya subjeknya, being yang artinya nanti sedang, driven kata kerja ketiga. Mobil itu sedang dikemudikan oleh ayah saya. Mungkin ini nanti terusannya peran waktunya ada last night, yesterday, last week gitu. Ada penanda waktunya yang waktunya bukan mengindikasikan waktu sekarang. Nah, cukup sulit mungkin ya untuk cuman dilihat videonya satu kali. Saya sarankan anak-anak semuanya diputar lagi videonya supaya diputar berkali-kali supaya pemahaman tentang materi passive voice ini bisa kalian dapatkan dengan maksimal. Karena cukup banyak rumus yang harus kalian cermati, aturan-aturan yang ada terkait dengan passive voice. Nah, semua materi sudah saya sampaikan, mulai dari materi pokok, kemudian aplikasi dalam tesisnya ada 5 ini. Nah, sekarang tiba saatnya kalian mengukur pemahaman kalian tentang materi yang baru saja saya sampaikan. Nah, di sini saya sediakan 5 exercises, 5 exercises that we have to do for know how you understand about the material. Lengkap, complete the sentences using passive voice. Lengkapilah kalimat berikut ini menggunakan aturan kalimat pasif yang ada. Ada 5 nomor, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yang harus kalian tentukan, kalimat pertama itu merupakan simple present atau simple past atau present continuous atau yang mana. Nah, ini harus kalian tentukan dulu. Ketika sudah kalian temukan ciri-cirinya, maka ini adalah simple present. Kalau kalian merujuk pada rumus yang ada di sini. Apakah itu pakainya is MR atau was were atau will be atau is being atau was being. Nah, itu kata kuncinya adalah kalian harus pintar atau pandai atau jeli menentukan ini punyanya nomor 1 atau 2, 3 atau 4 atau 5. Nah, itu yang pertama yang harus kalian tentukan terlebih dahulu. Oke, yang pertama, John bla 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 by Thomas tomorrow. John titik-titik oleh Thomas tomorrow. Yang kedua, the house bla 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 by 3 people yesterday. Rumah itu titik-titik oleh 3 orang kemarin. Number 3, the students bla 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 by Mr. Amin now. Murid-murid titik-titik oleh Pak Amin sekarang ini. Number 4, the lamp bla 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 by me every day. Lampu itu titik-titik oleh aku setiap hari. Number 5, the noodle bla 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 by Rina. Mie itu titik-titik oleh Rina. Ini nanti akan saya sediakan pilihan jawabannya pada Google Form yang ada pada link video di bawah ini. Tugas kalian mencocokkan manakah pilihan jawaban yang cocok sesuai dengan nomor 1. Contoh, nomor 1 kalian tentukan ini punyanya simple present, simple past atau yang mana. Dan kalian harus acuannya pada rumus yang
ada yang ada tanda kotaknya ini ya, ini sudah saya kasih kotak. Nah, itu untuk exercise-nya cukup 5. Saya kira ini sebagai ulangan harian pertama untuk apel bahasa Inggris. I will remind you that you have only 4 meetings. Kalian hanya punya 4 kali pertemuan untuk semester genap ini, karena kelas 9 tidak ada mid semester. Kalian langsung melaksanakan UAS pada semester genap dan disusul nanti ujian. Maka dari itu silakan maksimalkan setiap pertemuan PJJ yang ada. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. That's all for today, and thank you so much for watching. Don't forget to do all the assignment. Semua tugas yang ada silakan saya minta untuk dikerjakan, sebagai terutama ini sebagai ulangan harian yang pertama. Jangan asal dikerjakan, karena nilai kalian juga nanti menentukan sebagai standar kelulusan untuk menentukan kelulusan kalian juga. Thank you. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.